Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas latihan soal lagi untuk persiapan SKD CPNS tahun 2023 dari pengalaman aku waktu tes SKD CPNS hari pertama. Besok udah hari keempat ya untuk tes SKD CPNS. Gimana nih, yang belum tes masih deg-degan nggak? Sering-sering latihan dan belajar ya teman-teman. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Untuk yang sudah tes, jangan berkecil hati. Berapapun nilai yang kalian dapatkan, keputusannya belum final, jadi masih ada rankingan. Jadi semangat dulu aja, jangan pesimis, dan tetap berdoa ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, karena aku masih banyak banget soal-soal latihan lainnya, dan tips-tips informasi juga aku akan berikan di channel aku. Jadi pastikan kalian subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan informasi maupun tips-tips lainnya ya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut ini yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah, kita lihat jawabannya, yang A, menghargai sejarah yang telah terlewati. Ini juga bisa jadi ya. Yang B, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Ini juga bisa jadi. Yang C, menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. Ini juga bisa jadi. Yang D, mengedepankan pendapat golongannya. Ini salah ya. Karena kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kemudian mengesampingkan ideologi lainnya, ini juga salah. Berarti yang paling benar A, B, C. Nah, ini ada 3 nih jawaban yang benar. Nah, yang paling tepat yang mana? Yang A, ini tentang sejarah. Jadi di sini highlight-nya adalah sejarah. Kemudian yang C, di sini adalah pemerintahan. Nah, yang B ini lebih general lagi, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. General kan yang B ini, karena Pancasila itu merupakan ideologi terbuka yang artinya bahwa Pancasila itu dapat merangkul semua golongan. Artinya Pancasila itu merupakan ideologi yang secara general, jadi tidak terfokus pada suatu masalah tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penjelasan lengkapnya itu adalah ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan, jadi mau latar belakangnya politik, latar belakangnya menguasai sejarah, latar belakangnya apapun, itu bisa berpegang teguh pada Pancasila. Nah, sebagai yang udah aku jelaskan tadi, di sini berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan dapat terwujud. Jadi Pancasila ini secara general ya teman-teman, nggak cuma untuk pemerintahan, nggak cuma untuk sejarah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam... Ayo, ini gampang banget nih. Pasti kalian udah bisa tahu jawabannya. Iya, jawabannya itu yang C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Ingat ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat itu tertulis bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ayo diingat-ingat lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini selalu disebutkan setiap kali upacara loh. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu... Nah, di sini ada kata kunci, kepentingan bersama. Walaupun teksnya cukup panjang, tapi kita harus tahu kata kuncinya dari soal ini apa. Nah, dari soal ini, kata kuncinya adalah mengedepankan kepentingan bersama. Nah, di mana dari yang Pancasila yang mewujudkan kepentingan bersama? Jawaban yang paling tepat adalah sila kelima ya, atau yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa yang E, Kak? Ini aku jelasin. Jadi prinsip sila kelima itu adalah keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia itu akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam segi hukum, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial maupun budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bermasyarakat itu akan terwujud.
Jadi ini merupakan prinsip sila kelima ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pancasila memenuhi syarat sebagai Stats Fundamental Norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm adalah, nah kita lihat pilihan jawabannya. Walaupun kita nggak tahu Stats Fundamental Norm itu apa, tapi kita lihat pilihan jawaban yang terbaik yang mana yang menggambarkan Pancasila tentunya. Yang A, Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. Ini salah ya, karena ini hanya berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa Indonesia. Bangsa lain belum tentu pakai Pancasila. Yang B, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Yang B ini kayaknya benar nih, kita tulis dulu jawabannya ya. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup banyak orang. Enggak juga. Jadi Pancasila itu bukan untuk mengatur hidup banyak orang ya, tetapi menjadi pandangan hidup untuk setiap warga negara Indonesia atau pandangan hidup untuk bangsa Indonesia. Yang D, Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. Enggak juga, karena ini sebagai pandangan hidup untuk melakukan apapun. Jadi nggak cuman bergaul dengan negara lain ya. Yang E, norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Enggak juga, ini karena Pancasila ini pasti disesuaikan dengan kriteria atau ciri khas bangsa Indonesia itu seperti apa. Jadi tidak disesuaikan dengan kondisi di seluruh dunia ya. Jadi yang E udah pasti salah. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Yang B. Nah, aku jelasin secara detail. SIDS Fundamental Norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila itu sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi, sehingga tidak bisa diubah. Jadi ini udah mutlak ya, bahwa Pancasila itu kedudukannya tertinggi, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini aku sekedar berbagi informasi aja, jadi teori Stats Fundamental Norm itu dikembangkan oleh Hans Nowinski, seorang ahli hukum yang berasal dari Jerman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila. Ayo, ini kata kuncinya udah jelas banget nih, negara demokrasi. Ini merupakan penjabaran dari sila keberapa? Ya, betul, yang D ya. Jadi, kenapa yang D? Jadi di sini udah jelas, kata kuncinya adalah kerakyatan yang dipimpin. Jadi, asas demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, semuanya itu tentang rakyat. Makanya, asas demokrasi ini termasuk penjabaran sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila. Nah, ini mungkin kalian udah sering ketemu soal kayak gini. Harusnya udah bisa jawab nih. Sila keberapa? Sila kedua ya. Nah, kenapa sila kedua? Jadi isi sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi saling menghormati, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, golongan merupakan salah satu contoh sila kedua. Nah, jadi pada sila kedua ini, nilai kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi ya teman-teman, karena manusia mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun. Karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati oleh orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat sila kedua. Ini harus diapalin bahwa sila kedua itu berhubungan erat dengan keadilan bagi manusia ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke. Di sini kita lihat kata kuncinya. Pemerintahan yang bersih, artinya di sini adalah jujur. Nah, ini pengamalan sila keberapa nih? Udah jelas banget ya, ini sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih pemerintah yang jujur itu termasuk ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Udah jelas ya, kalau kita korupsi, artinya kita menikmati uang negara
dan kita tidak berlaku adil pada masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tidak menikmati uang yang sebenarnya itu merupakan hak mereka gitu loh. Jadi nggak adil. Uangnya banyak diambil oleh koruptor. Sementara masyarakat Indonesia yang lain tidak menikmati uang tersebut yang seharusnya bisa dibangun untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, jadi pada sila kelima itu mengandung makna bahwa keadilan dan pemerintahan dalam segala aspek kehidupan sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lagi nih. Jadi balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila. Ayo, ini masih Pancasila juga nih. Sila keberapa? Ya, jadi sila ketiga ya teman-teman. Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia ini sangat berhubungan erat dengan cinta tanah air dan hubungannya dengan kebangsaan, intinya gitu ya. Termasuk di dalam juga ada bela negara, ada nasionalisme, dan lain sebagainya. Jadi mengembangkan rasa cinta tanah air itu salah satu pengamalan sila ketiga. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Adanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah satu wujud pengamalan sila. Ayo, sila keberapa nih? Ini kata kuncinya apa? Pajak dan pungutan lain. Tapi di sini ada kata kunci lain, bersifat memaksa. Ayo, bingung nih. Yang pasti, ketuhanan yang Maha Esa udah nggak mungkin ya, karena ini bukan hubungannya tentang agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi kita udah bahas ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hubungannya tentang hak manusia untuk diperlakukan secara adil. Persatuan Indonesia tadi juga udah kita bahas, bahwa persatuan Indonesia itu berhubungan dengan bela negara, rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan lain sebagainya ya. Yang D juga udah kita bahas. Jadi di sini yang D itu penjelasannya adalah berhubungan dengan kekuasaan rakyat. Jadi negara demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan juga sila keempat ini berhubungan dengan permusyawaratan perwakilan. Ini hubungannya dengan saling menghargai pendapat orang lain. Nah, berarti yang belum terpilih yang mana? Yang E ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebenarnya masih berhubungan lagi sama yang korupsi tadi. Kalau misalnya satu golongan atau seseorang itu membayar pajak, tetapi golongan yang lain tidak membayar pajak, itu berarti tidak tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya membayar pajak itu sifatnya memaksa, karena supaya tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, jadi penjelasannya adalah pajak yang kita bayarkan kepada negara itu nantinya juga akan dirasakan oleh rakyat. Yang aku jelaskan tadi, pajak yang kita bayarkan itu akan dibuat infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau pajaknya dikorupsi, artinya tidak tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tidak membayar pajak juga, itu tidak tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tetap menikmati fasilitas negara kok, tetapi kenapa kita nggak bayar pajak? Itu kan artinya kita nggak adil ya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini udah mau 2024 nih. Kita akan pesta pemilu sebentar lagi. Nah, kalian harus menganut asas-asas pemilu ini ya. Jadi harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau kalau disingkat, luber-judil. Setiap 5 tahun sekali merupakan perwujudan pengamalan sila ke. Ayo, sila yang mana? Karena dari tadi aku udah jelasin ya, sila 1 sampai 5 itu maksudnya gimana. Jadi yang paling tepat itu adalah sila ke-4 ya. Kenapa sila ke-4? Jadi adanya pemilu itu berarti kita memilih wakil untuk menjadi aspirator warga masyarakat. Nah, sila ke-4 tadi kan berhubungan dengan kerakyatan ya, kerakyatan yang dipimpin. Berarti rakyat yang memimpin, rakyat yang memilih, dan rakyat juga yang akan merasakan impact-nya gitu. Balik lagi ke demokrasi tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ini masih masuk ke dalam sistem demokrasi yang artinya masih termasuk ke dalam pengamalan sila ke-4. Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, nah ini udah jelas banget nih teman-teman, ini udah ada nama Pancasilanya di soalnya. Nah, kalian jawab pertanyaan yang ini dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, ini aku sebut dengan pertanyaan 1, biar kalian nggak bingung. Karena mungkin aja nanti aku ngasih pertanyaan-pertanyaan lainnya nih di bawah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan. Nah, ini masuknya udah ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, teman-teman. Tapi ini harus kalian tahu, siapa tahu yang muncul itu nggak cuma TWK penalaran, jadi kalian juga perlu mengetahui bagian-bagian umum seperti ini ya. Nah, ayo, Presiden menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan, yang mana jawabannya? Ya, sesuai dengan Pasal 13 ayat 3, dijelaskan bahwa Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada prinsip demokrasi dikenal adanya pengakuan hak minoritas. Peranan negara untuk melindungi kaum minoritas adalah, kita lihat pilihan jawabannya yang A. Negara melindungi hak semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Yang A ini kayaknya bener ya. Yang B, adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika. Nah, di sini aja udah ada kelihatan ya, pembagian kekuasaan. Tidak boleh ada pembagian kekuasaan. Kalau ada pembagian kekuasaan artinya ada perbedaan hak bagi warga negara. Berarti yang B salah ya. Yang C, hukum mempunyai kedudukan tertinggi di suatu negara. Nggak ada hubungannya, karena yang lagi kita bahas adalah peran negara untuk melindungi kaum minoritas ya. Yang D, adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Ini juga nggak ada hubungannya. Yang E, pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Ini juga nggak ada hubungannya. Jadi yang paling tepat jawabannya yang A. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, yang D dan E ini juga bisa benar loh. Tetapi karena di sini case-nya atau yang lagi kita bahasnya adalah peranan negara untuk melindungi kaum minoritas. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Nah, nanti itu soal TWK-nya tuh banyak yang kayak gini nih, teman-teman. Banyak yang mirip-mirip banget jawabannya. Walaupun yang mirip di sini cuma 3, tapi kita bisa galau banget dari 3 jawaban yang benar ini. Nah, teman-teman harus baca lagi soalnya dan lihat apa yang dimau soalnya. Jadi di sini karena topiknya peranan negara untuk melindungi kaum minoritas, jadi teman-teman harus fokus dengan topik itu, jadi jangan keluar dari topiknya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bebas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam penyampaian pendapat. Berikut ini yang bukan termasuk karakteristik masyarakat madani adalah, nah ini yang aku bilang kalian harus fokus sama topik yang dibicarakan. Jadi topik yang dibicarakan di sini bukan masyarakat madaninya, tapi sadar akan hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat. Nah ini topiknya teman-teman. Harus selalu berada dalam garis yang ini, jadi nggak boleh melenceng kemana-mana gitu. Yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain, negara, dan hukum adalah yang A, kewajiban dasar manusia. Enggak, salah ya. Yang B, pelanggaran HAM. Enggak mungkin Tuhan itu menganugerahkan pelanggaran HAM gitu ya. Yang C, hak asasi manusia. Ini bener banget. Jadi Tuhan itu udah menganugerahkan hak kita sebagai manusia, yang disebut dengan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini harus dihormati ya teman-teman, karena hak asasi adalah pemberian Tuhan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya pembeda-bedaan. Jadi hak asasi manusia ini jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pers mempunyai peran penting dalam kehidupan negara demokrasi, yaitu, nah kita lihat pilihan jawabannya ya. Pers mengawasi perilaku seluruh lapisan rakyat, baik tingkat bawah, menengah, maupun atas, agar yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Nah ini udah jelas banget nih. Fungsi pers adalah mengawasi perilaku seluruh lapisan masyarakat agar tidak dilakukan tindak
penyimpangan dari norma yang berlaku. Kita lihat yang B. Pers bebas dari tindakan pelanggaran penyiaran. Salah ya? Karena nggak ada hubungannya. Ingat, kita harus selalu mencari topiknya, harus selalu sesuai dengan topiknya. Nah, di sini pers dalam kehidupan di negara demokrasi ya. Nah, ini berhubungan dengan penyiaran, jadi nggak ada hubungannya. Adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. Ini juga masih masuk akal, tetapi yang lebih tepat itu yang A ya, karena yang C kurang lengkap. Yang D, adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Enggak juga. Pers digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu. Ini udah pasti salah banget yang E. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hal positif yang ditimbulkan dengan adanya perubahan sosial budaya adalah yang A. Kita lihat jawabannya. Masyarakat dapat berpikir lebih rasional sehingga dapat memunculkan ide-ide baru. Yang A ini kayaknya benar deh. Tapi kita lihat pilihan jawaban yang lain. Perselisihan lebih sering terjadi karena semakin banyak perbedaan. Enggak juga. Justru perselisihan itu bisa dikurangi karena kita semakin modern dengan adanya perubahan sosial dan budaya ya. Yang C, norma yang berlaku di masyarakat sedikit demi sedikit mulai luntur. Enggak juga. Karena adanya perubahan sosial dan budaya, kalau orangnya memang diam menjunjung tinggi budaya, dia tidak akan menghilangkan budaya tersebut meskipun sudah berada pada era yang lebih modern. Yang D, budaya asli daerah mulai tergeser dengan masuk dan munculnya budaya baru. Enggak juga. Kan ini kita mau lihat sisi positifnya ya. Karena pertanyaannya adalah hal positif. Yang E, beberapa daerah mengalami ketertinggalan karena tidak terjadi pemerataan perubahan. Enggak juga. Karena kita mau lihat hal positif yang terjadi, berarti B, C, D, dan E itu udah pasti salah. Karena hal positif yang bisa ditimbulkan dengan adanya perubahan sosial adalah masyarakat dapat berpikir lebih rasional sehingga dapat memunculkan ide-ide yang baru. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hal-hal yang menyebabkan orang mempertahankan kebudayaan daerahnya adalah di bawah ini, kecuali. Nah, di sini kita dapat kata kunci mempertahankan kebudayaan di daerahnya, tapi ada kecualinya ya di sini. Kita lihat pilihan jawabannya. Kebudayaan daerahnya telah diterima masyarakat luas, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini nggak mungkin ya, karena ini bisa menjadi salah satu alasan. Yang B, kebudayaan tersebut telah diperoleh sejak kecil dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, ini juga nggak mungkin, karena ini juga merupakan salah satu alasan untuk mempertahankan kebudayaan. Menyangkut ideologi dan falsafah hidup, yang ini juga nggak mungkin. Menyangkut nilai keagamaan, ini juga nggak mungkin. Ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan dengan kebudayaan tersebut. Menurut aku, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Kenapa yang E? Nggak mungkin kan? Kesulitan yang ada di dalam suatu kebudayaan daerah, nah itu akan menjadi alasan orang tersebut untuk mempertahankan kebudayaan tersebut. Itu nggak menjadi alasan. Jadi yang E jawabannya yang paling tepat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Masyarakat madani mempunyai kebebasan untuk menyuarakan suaranya, namun harus tetap bertanggung jawab. Nah, di sini kita dapat kata kunci bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dimiliki seseorang harus tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain, serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan adat maupun hukum. Yang A kayaknya salah, walaupun ini sebenarnya benar, tetapi yang A ini tidak mencerminkan atau menjelaskan pertanggungjawaban terhadap kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat madani ya. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, ini juga di luar kasus. Yang C, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang C kayaknya udah paling tepat deh, karena di sini udah ada kata kunci tanggung jawab atau pertanggungjawaban. Jadi jawabannya yang paling tepat yang C. Kita lihat jawaban yang D, seseorang bebas mengikuti pendapat orang lain yang ia senangi. Nah, yang D ini kurang tepat juga karena yang berhubungan dengan tanggung jawab adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik adalah yang A, mewujudkan negara hukum. Ini nggak ada hubungannya, karena hubungannya dengan pembuatan kebijakan publik ya. Menelurkan banyak kebijakan karena banyak partisipasi dari masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan. Yang ini juga nggak ada hubungannya. Yang C, mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pendapat suatu golongan. Yang ini juga nggak ada hubungannya. Yang D, pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, ini baru ada hubungannya nih dengan pembuatan kebijakan politik, bahwa pemerintah dapat mengambil kebijakan
yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Balik lagi ke asas demokrasi tadi ya. Jadi dengan rakyat ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik, berarti peraturan yang dibuat memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga lebih tepat sasaran. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini merupakan salah satu asas pemilu di Indonesia, yaitu bebas. Mungkin nggak bebas? Nggak juga ya. Umum? Enggak juga. Langsung? Enggak juga. Adil. Nah, ini jawaban yang paling tepat nih. Kenapa yang paling tepat? Karena di sini lihat kata kuncinya perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama itu artinya keadilan. Jadi asas adil dalam pemilu itu adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan sedikit pun. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah, kita lihat jawabannya, lemahnya aparatur penegak hukum. Ini juga enggak. Permasalahan disintegrasi kedaerahan. Ini juga enggak. Yang C, perkembangan globalisasi yang kian pesat. Ini juga enggak. Yang D, perselisihan ideologi politik dan moral. Nah, D ini paling tepat nih. Yang E, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ini juga nggak termasuk ya. Balik lagi, untuk menjawab soal ini kita harus lihat kata kuncinya. Kata kuncinya apa teman-teman? Tergerusnya nasionalisme. Apa sih permasalahan yang paling kompleks yang membuat tergerusnya nasionalisme? Kalau lemahnya aparatur penegak hukum, enggak juga. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, enggak juga. Perkembangan globalisasi yang makin pesat? Enggak juga. Yang E, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah? Enggak juga. Jadi yang paling tepat adalah perselisihan ideologi, politik, dan moral. Ini udah faktor paling kompleks yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme. Fenomena generasi muda yang mengalami kebudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Salah ya? Karena di sini kita lihat kata kuncinya kepudaran. Kalau mereka punya orientasi nasionalisme terhadap sikap dan perbuatan, pasti nggak akan terjadi kepudaran terhadap jiwa nasionalisme. Jadi yang A udah pasti salah. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Yang ini salah ya. Yang C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan fisik. Bener ya? Jadi sebenarnya generasi-generasi muda zaman sekarang itu banyak berpikir bahwa kalau kita punya jiwa nasionalisme, artinya kita tuh harus perang, harus tembak-tembakan gitu, dengan penjajah, dengan negara lain. Itu padahal pemikiran seperti itu merupakan salah, dan itu merupakan salah satu bentuk kepudaran jiwa nasionalisme yang ada di generasi muda. Yang D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman, enggak juga, karena generasi muda sangat-sangat tidak menolak perubahan zaman. Yang E, kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Enggak juga, karena masih banyak sosok heroisme yang berada di sekitar kita ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sikap dan perilaku nasionalisme itu masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Berikut ini contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada yang A, menaati peraturan yang sudah ditetapkan, yang ini benar. Taat terhadap hukum yang berlaku, yang ini benar. Menghormati putusan peradilan, yang ini benar. Menggunakan produk dalam negeri, yang D salah ya. Kenapa yang D salah? Jadi menggunakan produk dalam negeri itu merupakan perilaku cinta tanah air yang diwujudkan atas dasar nasionalisme. Keberlakuannya pada kehidupan sosial masyarakat bukan peran warga negara dalam melakukan kegiatan bernegara. Jadi nasionalisme itu adalah wujud peran warga negara dalam melakukan kegiatan bernegara. Sementara menggunakan produk dalam negeri itu adalah bentuk cinta terhadap tanah air. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara ini juga termasuk dalam nasionalisme. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah, kita lihat jawabannya, yang A, menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Yang A ini udah paling tepat teman-teman.
Kenapa? Aku bisa jelaskan. Jadi sikap nasionalisme itu mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan persatuan dan kesatuan akan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Jadi kalau kita sudah mempunyai rasa jiwa nasionalisme kita sudah muncul atau sudah kuat, kita itu tidak akan merasa tertuntut sebagai warga negara. Tapi kalau memang jiwa nasionalisme kita belum keluar atau belum muncul, kita pasti akan sangat tertuntut banget dan tertekan banget dengan adanya nasionalisme ini. Berarti yang A itu adalah jawaban paling tepat. Karena tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme itu adalah menghilangkan tuntutan berlebih atau beban kita sebagai warga negara. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menjadi kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah, jadi di sini kata kuncinya kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme. Yang A, mampu membedakan suku dan budaya bangsa. Ini salah ya. Yang B, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Nah, ini udah pasti paling benar nih. Karena Pancasila adalah ideologi teratas. Yang C, ketertarikan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. Yang ini juga nggak boleh. Yang D, mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. Ini udah pasti salah. Melakukan voting pada setiap penyelesaian masalah. Ini juga salah. Karena kita harus menganut asas musyawarah untuk mufakat dulu ya, sesuai dengan sila keempat. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat pada seseorang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau tidak. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kewajiban warga negara dalam mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat nasionalisme yang dapat diupayakan melalui, nah kita lihat di sini kata kuncinya adalah cita-cita negara diupayakan melalui yang A, kesadaran untuk berorganisasi dalam negara. Ini belum tentu. Yang B, kesadaran untuk hidup bersama. Ini belum tentu. Yang C, kesadaran untuk bernegara dan berusaha. Ini juga bisa jadi sih. Yang D, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi. Nah, ini D udah pasti nih. Kenapa? Karena di sini kasusnya atau topiknya adalah cita-cita negara. Bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita negara itu ya. Jadi kesadaran dan berbangsa bernegara itu harus tinggi. Yang C itu belum cukup, jadi kita pilih jawaban yang paling tepat yang D. Jadi kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia untuk mengupayakan cita-cita bangsa adalah kesadaran bernegara dan berbangsa yang tinggi. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah, kita lihat pilihan jawabannya, belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Nah, ini bisa jadi nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu topiknya tadi apa? Melestarikan semangat juang di era pembangunan. Yang A bisa jadi ya, kalau kita belajar dengan gigih, kita akan bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional juga. Yang B, melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Ini enggak. Yang C, menyiapkan rencana dan menghadapi perubahan di masa mendatang. Ini juga enggak. Yang D, menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Ini juga enggak. Yang E, memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Ini juga enggak. Jawabannya yang B, C, dan D ini sebenarnya bisa benar juga teman-teman. Jadi kan kayak A, B, C, D itu benar semua gitu. Nah, tapi pilihan yang paling tepat itu yang A ya. Jadi semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan yang maksimal, agar berguna bagi bangsa dan negara. Jadi keilmuan kita itu bisa digunakan untuk membangun negara Indonesia lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara secara konstitusional. Lambang negara Indonesia adalah, nah ini sebagai soal latihan nomor 2 ya.
Kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena ini gampang banget soalnya. Biar kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain, apakah jawaban kita benar atau salah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Tujuan hukum sendiri itu adalah untuk, nah di sini aku jelaskan sedikit ya tentang TWK. Jadi TWK itu yang banyak muncul itu TWK penalaran. Nah tapi penalarannya itu seperti ini kurang lebih. Jadi di bagian awal-awal itu merupakan penjelasan untuk menuju poin utama pertanyaannya itu. Nah, jadi kayak di sini nih. Di sini kan dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Jadi dijelasin dulu hukum itu sendiri itu apa definisinya. Nah, kemudian baru pertanyaan yang utamanya, yaitu tujuan hukum sendiri untuk. Nah, di sini kita bisa lihat pilihan jawabannya menjamin keamanan negara dari ancaman. Yang ini bisa jadi. Yang B, memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia. Yang B juga bisa jadi. Yang C, menjaga rakyat agar aman dari ancaman. Yang C juga bisa jadi. Yang D, menciptakan ketertiban rakyat. Yang D juga bisa jadi. Yang E, mengatur kebahagiaan rakyat. Ini udah jelas salah ya. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang D ya, menciptakan ketertiban masyarakat. Jadi karena adanya hukum, semoga masyarakat itu tidak sewenang-wenang, jadi tidak berbuat sewenang-wenang di luar asas Pancasila. Nah, jadi itulah kenapa dibentuk hukum agar terjadi ketertiban. Jadi bukan untuk memberikan rasa aman ya kepada warga negara, justru ini supaya warga negaranya tertib. Kalau memberikan rasa aman tugasnya siapa? Kepolisian. Jadi tujuan utama hukum itu adalah menciptakan ketertiban masyarakat dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat D. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku karena aku masih banyak informasi menarik lainnya dan juga tips-tips seputar SKD CPNS maupun kedinasan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!